tidak ada yang mengerti pikiran Allah. Kita beroleh keberanian dengan imanmu. Kalau kita nggak percaya, kita nggak ada iman di dalam Yesus Kristus, cuma dalamnya kekayaan hikmah pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami merasa aman berada di dalam tangan-Mu. Hanya karena kekuatan-Mu itulah yang selalu melindungi dalam hidup kami, Tuhan. Dan kami bersyukur hari ini kami boleh bersama-sama memuji, menyembah Engkau di dalam ibadah ini. Biarlah berkat-Mu juga Engkau nyatakan, Engkau curahkan melalui kebenaran firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi kami semua, dan kami siap untuk menerima firman kebenaran-Mu. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Kita senang berjumpa kembali di dalam rumah Tuhan, dan kita bisa bersama-sama untuk memuji, menyembah Dia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, di mana firman ini adalah kekuatan dalam hidup kita. Menjalani hidup ini, kita bisa berjalan dengan kuat, karena Dia yang menyertai. Kita mau baca firman Tuhan di dalam Efesus 3 ayat yang ke-12. Dikatakan demikian. Di dalam Dia, di dalam Kristus, kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya, kepada Kristus. Ayat ini mengatakan bahwa hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus, maka kita ini memiliki keberanian untuk apa? Untuk bisa masuk kepada Allah. Dan satu hal yang perlu kita rindukan, kita memperoleh berkat dari firman Tuhan, karena banyak orang yang akan mencari nanti pada akhir zaman firman Tuhan, dan juga banyak orang nanti akan berusaha untuk mengerti rahasia apa yang berada di dalamnya. Rahasia yang agung, rahasia yang besar, sehingga orang akan berusaha mencarinya, berusaha ingin mendapatkannya. Kita sambung terlebih dahulu di dalam Efesus pasal 3 ayat yang ke-8. Efesus 3 ayat yang ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia untuk memberitakan pada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Saya berikan tema pagi hari ini adalah
rahasia dari kekayaan Kristus yang tidak terduga. Itu bisa mengubah segalanya. Rahasia dari kekayaan Kristus yang tidak terduga, yang sanggup merubah segalanya. Apa hubungannya dengan ayat 12, Om? Di situ dikatakan di dalam Yesus kita nanti berani masuk dan memperoleh berkat-berkat ini. Tapi ayat yang ke-8 dikatakan merupakan satu rahasia. Kalau kita baca nanti ayat selanjutnya, rahasia ini yang dicari-cari oleh bangsa-bangsa lain. Bahkan dari abad ke abad rahasia ini masih tersembunyi. Nah, yang namanya sesuatu yang bersifat rahasia, maka hal tersebut pasti memiliki nilai yang berharga. Dan apabila memiliki nilai yang sangat berharga, maka disembunyikan. Kalau kita memiliki harta yang berharga ini, kalau harta yang nggak berharga ya nggak disembunyikan. Kalau harta yang sangat berharga disembunyikan dan dirahasiakan, merupakan suatu rahasia. Dan disembunyikan supaya apa? Tidak semua orang nanti bisa memilikinya. Dan tidak semua orang bisa mengambil atau mencuri. Sekali lagi, yang sesuatu yang dikatakan rahasia, maka nanti akan banyak orang berusaha untuk membuka kunci rahasia ini. Tapi sekali lagi, rahasia ini tidak terbuka sampai berabad-abad. Dan rahasia ini yang semestinya kita juga nanti akan belajar supaya kita memperoleh rahasia apa yang dituliskan dalam firman Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dipercayai, hanya orang-orang tertentu yang mengerti rahasia ini. Dan kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-8 ini, benar ya, Paulus mendapat satu kepercayaan untuk mengerti rahasia ini. Dikatakan, aku yang paling hina di antara segala orang-orang kudus, orang-orang yang percaya, dianugerahkan kasih karunia ini. Untuk apa? Untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Saudara dan saya ini bukan keturunan Yahudi secara daging jasmani. Tapi Paulus diberikan otoritas untuk mengerti rahasia yang merupakan kekayaan yang tak terduga. Kekayaan Kristus yang tak terduga. Ayat selanjutnya, tampilkan ayat yang ke-9. Untuk apa? Untuk menyatakan apa isinya. Jadi rahasia ini tersembunyi dan tidak ada satu orang pun yang mengerti, yang bisa membuka untuk mengetahui apa isinya. Tapi Paulus dipercayakan, mendapatkan otoritas untuk menyatakan apa isinya. Tugas penyelenggaraan rahasia yang berabad-abad tersembunyi. Sekali lagi, para nabi-nabi zaman lama, perjanjian lama, bahkan sampai sekarang pun kalau rahasia ini tidak sampai, mereka berusaha mencari. Mereka berusaha untuk mendapatkan rahasia ini. Kalau dalam bahasa anak mudanya itu, mereka itu kepo ya, benar ya, kepo ya. Berusaha mencari tahu ini apa, ini rahasia ini apa. Kalau keponya dengan hal yang baik, ya benarlah kita mencari tahu hal-hal yang baik. Tapi kalau keponya pengen tahu hal-hal yang jahat, bahkan memutarbalikkan firman, wah itu bahaya. Sekali lagi dikatakan berabad-abad tersembunyi di mana? Di dalam Allah. Jadi semua rahasia ini tersembunyi di dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, Paulus ini diberikan otoritas,
diberikan satu kepercayaan untuk menyatakan isinya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang bukan turunan Yahudi, saudara dan saya ini. Kepada semua bangsa yang bukan keturunan Yahudi, katakan. Bukan turunan Israel. Ayat yang ke-10. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan berbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa di surga. Jadi rahasia ini ternyata tersimpan di dalam Allah dan sudah berabad-abad diselidiki para nabi, tidak ada yang bisa membuka. Tidak ada yang bisa mengerti rahasia ini. Dan Paulus sekali lagi diberikan kepercayaan otoritas untuk membuka rahasia ini. Sekali lagi rahasia ini merupakan sesuatu yang sangat berharga, makanya dirahasiakan. Lantas Paulus bingung, disuruh menyatakan rahasia ini, disuruh memberitahukan kepada jemaat, pada orang-orang yang bukan Yahudi. Dia bertanya, saya bisa minta contoh satu orang ya, Tri aja, Tri sini Tri. Ini laki soalnya, mari Tri contoh aja nggak apa-apa. Kamu berdiri sebelah sini aja, di sebelah sini. Ini ya, ini seolah-olah Paulus sih. Lantas Allahnya siapa ya? Permisi saya memakai contoh, saya Allah gitu ya. Dikatakan, semua rahasia tersembunyi di dalam saya. Tidak ada orang yang tahu. Maka dikatakan Roma 11 ayat 34-35, siapa yang tahu pikiran Allah? Gak ada. Siapa yang bisa menasehati sebagai penasehatnya dia? Tidak ada juga. Tidak ada satu orang pun yang mengerti, bahkan katakan tadi berabad-abad dicari. Nggak ngerti rahasia ini, apa ini. Tapi Paulus mendapat kepercayaan, otoritas. Kamu tak percayain ya? Sampai no berita ini, beritahukan kepada jemaat, kepada orang-orang bukan Yahudi, beritahukan berbagai macam rahasia yang tersembunyi ini. Beritakan, nyatakan apa isinya. Udah ya? Terima kasih. Sing Paulus ini, terima kasih Tuhan, aku telah mendapat karunia untuk memberitakan apa isinya. Lantas bertanya, isinya apa ya? Nggak tahu. Bagaimana isinya aku memberitakan pada mereka semua ini? Isinya ini apa? Nggak ada yang mengerti. Ayat yang ke-11. Sesuai dengan maksud abadi, rencana rahasia yang tersembunyi di dalam Allah ini, supaya Paulus ini memberitakan melalui firman-Nya kepada semua orang, mengerti rahasia kekayaannya ini. Maka 11 katakan, sesuai dengan maksudnya yang murni, yang abadi ini, yang telah dilaksanakannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi ini anak Paulus dikasih tugas kepercayaan. Paulus bertanya, Allah tersembunyi, tidak ada yang bisa menjadi penasehatmu, tidak ada yang mengerti pikiran Allah. Lantas bagaimana aku menceritakannya? Ayat ini mengatakan, sesuai dengan maksudnya abadi rahasia ini supaya terbuka, maka tak laksanakan di dalam Kristus Yesus. Dengan kata lain, apabila seseorang tidak mengenal Yesus Kristus dengan benar, rahasia ini tidak akan diketahui. Hanya berada di dalam Yesus Kristus, engkau akan mengerti dan memperoleh. Maka Efesus 3:12, hanya di dalam Dia, di dalam Yesus Kristus,
kita beroleh keberanian untuk lebih dekat, untuk mengerti dan beroleh keberanian untuk memperoleh jalan masuk kepada Allah hanya melalui dan dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, rahasia ini yang dicari sudah berabad-abad lamanya dan tidak ada yang bisa menemukan. Ngerti ya gambarannya ya? Jadi sekarang kita bertanya, rahasia ini apa? Efesus 3:12 dikatakan, barang siapa yang nanti dengan percaya dengan imanmu, engkau mempercayai juga Yesus Kristus yang Allah melaksanakannya di dalam Dia, engkau memperoleh rahasia ini. Kalau nggak percaya dan tidak iman, nggak ada iman, percuma. Efesus 3:12 tuh, di dalam Dia kita beroleh keberanian, di dalam Dia kita beroleh jalan masuk pada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Orang yang benar-benar yakin, yang percaya iman, memperoleh maksud abadi dari Allah ini di dalam Yesus Kristus. Rahasia apa yang berada di dalamnya, yang sangat berharga ini, yang disembunyikan ini? Efesus 3 ayat yang ke-6. Ini rahasia yang harus kita ketahui, yang kita bisa mengerti, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi, saudara dan saya, semua bukan Yahudi, karena berita Injil yang Paulus sudah tuliskan. Ada 3 rahasia. 1, turut menjadi ahli-ahli waris. Rahasia yang kedua, menjadi anggota-anggota tubuh. Rahasia yang ketiga, menjadi peserta dalam janji yang diberikan oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Kalau ini kok rahasia apa? Menjadi ahli waris, menjadi anggota tubuh, menjadi peserta. Kita bahas menjadi ahli waris. Yang pertama, tidak semua orang bisa memiliki dan menjadi ahli waris. Sesuai dengan firman Tuhan, yang menjadi ahli waris adalah hanya anak-anaknya. Garis bawahi. Saya kasih contoh. Seseorang yang memiliki harta warisan, rumah, mobil, dan sebagainya. Yang memiliki menjadi ahli waris anaknya. Kalau bukan, nggak bisa. Maka kita berusaha, wes aku kayak naku hartamu, kok enak. Kasih kenaku aja rumahmu, kok enak. Engkau bukan ahli waris. Wah, ini dicari oleh semua bangsa, oleh para nabi-nabi selidiki. Aku supaya memiliki pengharapan yang pasti, ahli waris dalam kerajaan surga, bagaimana caranya? Diselidiki. Bahkan sampai berabad-abad tidak ada yang berani buka, tidak terbuka, tidak bisa dibuka. Karena sembunyi di dalam Allah, katakan tadi. Tersembunyi di dalam Allah. Kalau Allah tidak menyatakannya di dalam Kristus, tidak terbuka sampai sekarang. Tapi karena sudah dinyatakan, maka yang pertama, jadi ahli waris. Tapi ketika menjadi ahli waris, prosesnya harus saudara dan saya menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anak Allah yang beriman di dalam Yesus Kristus. Jadi anak-anak Allah harus punya iman dan percaya di dalam yang
Allah yang sudah melaksanakannya di dalam Yesus Kristus. Kau harus punya iman dan percaya. Galatia 3 ayat 26. Galatia 3, 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena imanmu di dalam Yesus Kristus. Yang namanya menjadi ahli waris ini mendapatkan sesuatu yang istimewa. Tidak semua orang boleh memiliki dan bisa menikmati semua yang dimiliki oleh Bapa. Apalagi dalam kehidupan nanti pada akhirnya kehidupan yang kekal, pengharapan yang pasti. Itu warisan yang ternyata berada di dalam Yesus Kristus ketika kita iman dan percaya di dalam Dia. Kedudukan posisi inilah yang merupakan satu rahasia. Saudara dan saya yang bukan orang Yahudi secara daging, tapi engkau diangkat menjadi anak-anak Allah supaya menjadi ahli waris. Supaya memiliki apa yang Bapa hendak berikan. Kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Yang kedua, dikatakan engkau sebagai anggota tubuh. Anggota tubuh ini nanti akan berbicara tentang berkat. Wah, enak ya. Berbicara tentang penyertaannya, berkat. Makanan-makanan yang bisa kita rasakan sebagai anggota tubuh. Kenapa? Karena anggota tubuh ini dikatakan yang melekat pada pokoknya. Kita baca dulu. Roma 11 ayat 17. Roma 11 ayat 17. Karena itu apabila beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan diantaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Kenapa rahasia ini diberikan? Banyak orang yang berkat. Kamu belum jadi anggota tubuh. Jangan berbicara berkat ya. Di sini jelas sekali dikatakan, apabila engkau menjadi masuk, dicangkokkan ke dalam akar pohon zaitun yang penuh getah, otomatis engkau mendapat bagian. Otomatis mendapat hak yang disalurkan melalui pokok yang benar ini. Berbicara tentang berkat, berbicara tentang perlindungan, pemeliharaan. Di sini rahasianya. Juga dikatakan dalam Efesus pasal 4 ayat 16. Dikatakan demikian, Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Untuk apa? Menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sudah mendapat bagian dari getah pohon akar zaitun yang murni, bahkan katakan engkau menerima pertumbuhan. Wah, sehat, mendapatkan nutrisi yang sehat. Kalau menjadi anggota tubuh. Dan sekali lagi, kalau sudah masuk di dalamnya, jangan melepaskan diri dari pokok zaitun yang murni. Kalau melepaskan diri tidak menjadi anggota tubuh, dikatakan di situ, dipotong. Jadi tingkah hidup kita, tingkah laku kita nggak boleh sembrono juga. Karena kita ini merupakan anugerah yang kita diberitahukan, kau mendapat rahasia ini loh. Tak bukakan, tapi kalau kita tingkah laku kita sembrono, dipotong loh, saudara. Roma 11 ayat 22.
Roma 11 ayat 22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah dan juga kekerasannya. Yaitu kekerasannya atas orang-orang yang telah jatuh. Tetapi atas kamu kemurahannya. Jika kamu tetap dalam kemurahannya. Jika tidak, kamu pun akan dipotong. Wah, jadi orang Kristen berarti harus setia sampai mati. Iya. Sekali Yesus tetap Yesus istilahnya. Tidak bisa melepaskan diri dari anggota, lepas dari pokok yang benar. Karena dikatakan tadi, engkau mendapat bagian di sana. Dan juga engkau menerima pertumbuhanmu. Kalau melenceng dari situ, dipotong. Wah, berarti kita tahu sekarang rahasia yang kedua. Kita mau periksa sekarang hidup kita. Apakah kita sudah menjadi anak-anak Allah yang berhak menerima waris pengharapan yang kekal itu? Atau belum menjadi anak-anak Allah? Aku sudah pokoknya jadi anak Allah. Percaya benar enggak? Memiliki iman benar enggak di dalam Yesus Kristus yang dilaksanakan di dalam Dia? Kalau kita enggak percaya, kita enggak ada iman di dalam Yesus Kristus, percuma. Enggak ada artinya. Rahasia ini tidak berguna buat mereka. Tapi apabila kita berada, percaya di dalam Dia, punya iman di dalam Dia, pengharapanmu ada pasti. Karena engkau sebagai ahli waris. Penyertaan Tuhan, berkat Tuhan ada. Karena engkau sebagai anggota yang melekat pada pokok yang benar. Menerima pertumbuhan dengan benar. Mendapat bagian makanan nutrisi yang sehat. Jiwa kita menjadi sehat, kuat. Karena kita melekat pada Dia. Yang ketiga, dikatakan menjadi peserta. Peserta ini ada dua macam. Dalam Ibrani 12 ayat 1, peserta pribadi lepas pribadi yang ikut dalam lomba. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Peserta ini bisa dikatakan engkau harus ikut dalam lomba. Dalam arti kata, setiap pribadi lepas pribadi mempertanggungjawabkan cara hidupmu dengan benar. Karena apa? Semua orang memperhatikan. Baik orang yang kudus, orang percaya memperhatikan tingkah laku kita, maupun orang yang tidak percaya pun memperhatikan tingkah laku kita. Sebagai saksi. Wah, iki wong Kristen kok model kok ngene. Wah, iki lho wong Kristen ngapik hidupe. Sebagai saksi. Sekali lagi peserta ini kita berlomba. Di mana nanti disediakan mahkota kemenangan. Lah ini rahasia yang bagaimana sih? Rahasia sekali lagi supaya kita ini ternyata dalam hidup ini nggak pernah ditinggalkan sendiri. Walaupun kita berlomba, berjalan, berlari. Tuhan menyertai. Tapi engkau harus ikut dalam lomba. Yang kedua, arti dari peserta adalah ikut dalam arak-arakan iman. Ngerti arak-arakannya? Dengan kata lain, barengan semua. Di dalam jemaat kita ini adalah sebagai arak-arakan. Maka dikatakan yang lemah diangkat, dikuatkan.
Yang lututnya goyah kita pegang bersama-sama. Yang mengalami kelelahan, kecapean, ayo bersama-sama kita arak-arakan. Ada sukacita, ada suatu semangat yang bergairah membawa kita semua berjalan menuju kepada tujuan. Dikatakan sebagai peserta, tidak terkecuali menjadi arak-arakan dalam iman. Ada puji-pujian. Sekali lagi kehidupan kita disoroti oleh semua orang. Hidup kita penuh pujian atau penuh gegeran. Hidup rumah tangga kita disoroti sama orang. Ada mazmur dalam hidup kita kah? Atau gerundel terus setiap hari? Marah terus setiap hari? Gegeran terus setiap hari? Sekali lagi, rahasia ini diberikan pada saudara dan saya. Kita baca Mazmur 68 ayat 25. Orang melihat peraraanmu. Ya Allah, peraraan Allahku, Rajaku ke dalam tempat kudus. Sekali lagi ketika kita berlomba pun diperlihatkan, orang lain juga melihat tingkah laku kita. Sekarang kita bersama-sama dalam ibadah, arak-arakan bersama-sama, orang lain juga melihat. Perarak-arakan ini dilihat. Oh, orang Kristen kok tingkah laku enggak genang ini. Dilihat, saudara. Apakah ada puji-pujian dalam hidupmu, dalam keluargamu? Apakah ada sukacita? Kalau enggak, sekali lagi dilihat. Oh, ini rahasia untuk apa? Nanti kita baca selanjutnya ayatnya. Ayat 26. Ini yang dilihat arak-arakannya ini. Di depan berjalan apa? Penyanyi-penyanyi. Wah, ada puji-pujian selalu, saudara. Ada sukacita. Di belakang ada apa? Wah, nyanyian, pujian, sukacita terus. Senang. Di depan nyabu-nyabu nyanyi, misalkan ya. Di belakang mendapur yo nyanyi kak gundul, mangan dhewe. Ngopi dhewe ono. Enggak, bukan itu. Di tengah ada pujian juga. Dayang-dayang yang memalu rebana. Ada kegembiraan. Ayat yang ke-27. Di dalam jemaah juga sama. Di rumah ada sukacita. Di belakang, di depan, di tengah semua sukacita. Berjemaat pun juga sukacita. Di dalam jemaah, pujilah Allah. Yang ini Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel, yang dicangkokkan tadi dulu. Berarti rahasia ini sungguh luar biasa. Kenapa kok kita dianggap, ayo rahasia ini besar loh buat kamu loh. Kamu ketika masuk dalam peserta arak-arakan, maka penyertaan Tuhan terjadi. Kok bisa? Iya. Berapa minggu yang lalu, saya memberikan satu renungan, ada kuasa di dalam apa? Pujian. Bukan hanya doa. Pujian, nyanyian, syukur. Ada kuasa yang luar biasa. Ini kita diajak, ayo masuk dalam arak-arakan Tuhan. Ayo masuk dalam lomba. Karena ini rahasia. Karena ada penyertaan Tuhan, kekuatan Tuhan yang luar biasa akan dinyatakan. Maka ayat 29 mengatakan demikian. 29. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Wah, ketika ada nyanyian, pujian, penyembahan, sukacita baik di rumah, baik di jemaat, maka kekuatan Allah dikerahkan. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Wah, luar biasa loh.
Ini rahasia. Tapi saudara dan saya sekarang mulai mengerti. Kita menyadari ketika kita percaya dan beriman di dalam Yesus Kristus, yang Allah melaksanakannya di dalam Dia, dan firman-Nya melalui Injil dikatakan, engkau memperolehnya, diberitahukan supaya kita menerima, memperolehnya. Peroleh apa? Warisan yang kekal. Karena engkau adalah anak-anak Allah. Menjadi pewaris, memiliki hak dengan pengharapan yang kekal. Memiliki hak untuk bisa masuk ke sana. Maka Efesus 3:12 tadi katakan, dalam Dia kita beroleh keberanian dekat. Kita beroleh keberanian untuk masuk kepada Allah. Karena engkau adalah warisan yang berhak engkau peroleh. Anak-anak Allah ini berani karena di dalam Dia. Mendapat bagian dari akar zaitun, menerima pertumbuhannya, berkat yang melimpah pemeliharaan, berkat makanan nutrisi yang benar. Karena engkau dikatakan sebagai anggota yang melekat pada pokok yang benar. Pemeliharaan terjadi, penyertaan terjadi. Bahkan juga dikatakan engkau sebagai peserta, baik yang dalam lomba maupun dalam arak-arakan berjemaat. Ketika engkau berjalan, berlari menuju kota pengharapan yang abadi, katakan mendapatkan mahkota, juga mendapatkan pertolongan, kemenangan. Karena apa? Kekuatan Allah dinyatakan. Nah, kita bersyukur rahasia ini sekarang kita tahu. Kita periksa sekarang. Apakah kita menjadi anak Allah yang benar? Apakah kita masih melekat pada pokok yang benar? Supaya mendapatkan bagian getah yang sehat untuk menumbuhkan kita. Apakah kita tetap masih berlomba dan ikut arak-arakan karena kekuatan Allah menyertai kita? Wih, luar biasa ya. Pengharapan di sana itu nyata dan sungguh tak terduga. Kalau banyak orang, hamba Tuhan juga pernah membawakan firman Tuhan di mimbar ini, juga mengatakan, wah, di surga itu enak, sugih ini luar biasa. Kenapa? Aku pengen jadi pengerja nyaponi surga ayo gak apa-apa. Jadi tukang sapunya surga itu. Kenapa? Wis debune larapane lantai dari surga gak apa-apa. Kenapa? Emas semua. Bukan dek wahyu tak. Jalane lantainya semua dari emas. Coba buka ya, sedikit ya. Wahyu 21 ayat 18. Wahyu 21 ayat 18 dikatakan di sini. Kota itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Ayat 21. 21-nya lompat 21. Dan ke-12 pintu gerbang itu ialah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari apa? Dia tukang sabun surga. Tak saponani Tuhan. Aku ikut peserta dalam arak-arakan. Logrokane debune itu emas. Ya. Ini kan menyatakan keagungan, kemuliaan, harta yang tak terduga. Betapa mulianya. Nah, rahasia ini dikasihkan pada saudara dan saya, jemaat, pada mereka yang bukan orang Yahudi secara jasmani. Tapi kita memperolehnya. Sekali lagi, di dalam Kristus Yesus,
merupakan kekayaan yang tak terduga, yang tiada bandingnya. Dan kekayaan ini diberitahukan isinya pada kita semua. Dan kita bersyukur pagi hari ini, kalau kita juga boleh memperoleh dan boleh mengerti, bahkan memperoleh penyertaan Tuhan sampai pada akhirnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kami memperoleh firman-Mu yang menjadi satu teguran juga kekuatan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami percaya di dalam Tuhan kami yang kami sebut Tuhan Yesus Kristus, di mana Engkau melaksanakannya di dalam Yesus Kristus. Dan kami percaya dan memiliki iman di dalam Dia. Maka sekarang kami memiliki rahasia warisan menjadi anak-anak Allah. Kami memiliki rahasia untuk kami memperoleh berkat pemeliharaan-Mu. Karena kami masuk menjadi anggota tubuh-Mu. Memperoleh berkat dari pokok zaitun yang murni. Bahkan kami ikut dalam arah-arahan. Kemenangan terjadi karena Engkau turut serta. Kekuatan-Mu, kuasa-Mu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini terus mengingatkan pada kami. Untuk kami tetap berada di dalam anugerah-Mu. Terpuji nama-Mu. Segala hormat hanya bagi Engkau. Kami bersyukur hari ini kami boleh menikmati firman-Mu. Dan kami boleh menikmati berkat-Mu. Biarlah Engkau juga menyertai, memberkati setiap kami seluruh jemaat-Mu Tuhan. Di dalam situasi yang kurang nyaman, situasi yang kurang enak. Tapi kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan Kau selalu menyertai, melindungi setiap kami. Dan saat ini juga Tuhan, kami mengangkat tangan kami. Kami berserah kepadamu. Dan biarlah Engkau turun tangan, memegang setiap tangan kami, membimbing, menyertai setiap kami. Maka sekarang sedang jemaat dikasihi Tuhan, pulanglah. Dan terimalah berkat, terimalah kasih, sukacita. Dan terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa. Di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh yang kudus, selalu menyertai Engkau, selalu menjagai, melindungi-Mu, meluputkan dari segala mara bahaya, meluputkan dari segala sakit penyakit. Bahkan Engkau memberkati setiap kami, Tuhan. Biarlah kami menerima semua berkat ini, mulai saat ini, sampai Kau datang yang kedua kalinya. Dan biarlah kita menerima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua yang percaya dapat katakan, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati. Siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi nasihatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya.